bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan dia hidayah itu ada bidayah, ada nihayah. Ada bidayah permulaannya, ada nihayah, ada akhirnya. Jadi hidayah itu dimulai ada awalnya, ada akhirnya. Maksudnya awal dan akhirnya apa? Hidayah itu akhir, bidayahnya amal. Jadi kita ini ketika punya ilmu lalu kita amalkan, maka akhirnya akan dapat apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bidayah itu maksudnya permulaannya adalah amal. Antum dapat ilmu, antum amalkan, hidayah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Kalimat annal hidayah allati hiya thamaratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa zahirun wa batinun. Zahir itu amal. Ketika kita tahu sholat, lalu kita sholat, itu zahir. Nanti dapat hidayah. Hidayah itu berbentuk batin, petunjuk dari Allah. Jadi kalimat bidayatul hidayah, bidayah itu adalah amalan, hidayah itu petunjuk. Zahir itu amalan, batin itu petunjuk. Jadi maksud kalimat laha bidayatul hidayah atau zahirun wa batin, maksudnya kalau kita mulai dengan mengamalkan amal, kita mulai banyak berzikir, kita mulai banyak baca Quran, kita mulai sedekah, itu zahir semua. Nanti akan berakhir dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin dapat hidayah tanpa bidayah. Orang pengen, saya pengen dapat hidayah, tapi antum nggak pernah beramal soleh. Kalau mau dapat hidayah, coba ngaji, hadir di majelis-majelis ilmu, itu bidayah tuh. Bidayah untuk dapat hidayah, ngaji, ta'lim, hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis dzikir. Nah, ini pembuka hidayah. Itu namanya bidayah. Jadi bidayatul hidayah maksudnya apa? Kerjakan amal-amal yang zahir nih, nanti bakal dapat yang batin. Nah, ini jangan berharap insyaallah saya doa nggak pakai amal insyaallah bakal dapat petunjuk, nggak bisa. Harus ada bidayahnya. Saat ada itu orang yang non muslim tiba-tiba dapat hidayah, nggak mungkin. Pasti ada bidayahnya. Mungkin dia tiba-tiba dia dengar atau dekat dengan teman yang muslim, dia bergaul, dapat hidayah. Atau mungkin dia pengen meneliti mana sih agama yang benar, dia orang tidak beragama, lalu dia pelajari agama, dapat hidayah. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin ada hidayah tanpa apa? Bidayah. Memang hidayah itu datang dari Allah, tetapi ada mulainya, ada permulaan, nanti akhirnya dikasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai, siapa yang kau kehendaki, tapi Allah yang berhak memberikan hidayah siapa yang dia kehendaki, siapa yang dia maui. Tapi harus ada permulaan, harus ada jalan. Misalkan ada orang yang masuk Islam, kenapa Pak masuk Islam? Saya sering dengar suara adzan subuh, akhirnya saya tergerak. Itu namanya bidayah tuh. Dengar apa? Dia pindah di satu tempat yang di lingkungan kaum muslimin, lalu dia dengar adzan, itu namanya bidayah, akhirnya dapat hidayah. Tidak serta-merta orang bangun tiba-tiba jeleng jadi masuk apa? Islam dapat hidayah, nggak mungkin, ada sebabnya. Dulu dia preman, tukang palak, penjahat dan seterusnya, akhirnya dapat hidayah. Dari mana? Mungkin dia punya teman orang-orang yang baik, mungkin dia sekali waktu lewat di majelis taklim, ada suara masuk ke hati, itu namanya bidayah. Jadi ketahuilah hidayah itu ada bidayahnya, batin itu ada dohirnya dulu, dohir baru dikasih apa? Batin. Tidak mungkin kita mau dapat batin tapi tanpa apa? Dohir. Kalau bahasa hadis, syariat, hakikat, makrifat, maksudnya syariat dulu baru dapat apa? Hakikat. Mana mungkin antum masuk bab hakikat tanpa apa? Syariat. Saya belajarnya udah kelas hakikat. Ini kalau belajar fikih sholat itu bab syariat, udah tingkatannya saya udah di atasnya. Antum udah lewatin semua apa belum? Mana mungkin. Tidak mungkin orang bisa dapat makom apa? Hakikat tanpa syariat.
syariat dulu jalanin, insya Allah naik nanti hakikat, hakikat naik ke makrifat, itu tingkatannya. Maka beliau mengingatkan annal hidayah laha bidayah, ada mulainya baru nanti iya. Dohir ada batin, dohir dulu akan dapat batinnya. Artinya amalkan syariat dengan baik, mulazamahkan, istiqomahkan sholat, istiqomahkan dzikir, istiqomahkan taklim, nanti Allah kasih tuh doh batinnya tuh dapat. Orang-orang yang ahlul gulub, ahlul mukasyafah, orang-orang yang main batin itu dohirnya udah diamalin semua. Kalau kita kan modelnya baca sejarah mereka udah pengen jadi wali aja, amalnya belum, pengen jadi apa? Wali. Aneh pengen tuh wali kayak dia tuh, bisa mukasyafah, bisa ngelihat orang, bisa begini. Amalan tuh belum nyampe. Amal dulu yang banyak nanti Allah kasih. Karena kata Imam Ghazali tidak mungkin. Lihat bidayat wa nihayah, dohir batin. Dohir dulu kerjakan, insya Allah dapat apa? Batinnya. Wala wusula ila nihayatiha, tidak mungkin sampai ke akhirnya, maksud dapat hidayah tanpa illa ba'da ihkam bidayatiha, kecuali setelah menjalankan bidayahnya. Kan jadi bilang tidak mungkin orang sampai ke makom dapat hidayah tanpa dimulai dari apa? Bidayatiha, mulai ngamalin sholat, dzikir. Kalau kita nih taklim terus, istiqamah, majelis ilmu, majelis dzikir, kita dapat dari majelis ilmu, kita amalkan, dapat tuh hidayah akan datang kepada dia, hidayah akan menghampiri dia dan dia akan dapat. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf ala zahiriha, tidak mungkin masuk ke batinnya kecuali setelah apa? Wukuf ala zahiriha, kecuali sudah sampai ke dohirnya dulu. Dohirnya dulu masuk ke batin. Nggak ada cerita masuk ke batin tanpa apa? Nggak mungkin. Wala usura ala batiniha, tidak mungkin hinggap, tidak mungkin sampai ke batinnya tanpa lewat dulu di mana? Dohirnya. Nah ini Imam Ghazali tasawufnya luar biasa. Ini kadang-kadang kita nih pengen naik hakikat aja langsung. Ustaz, antum nggak sholat? Sholat itu baru tingkatan makrifat syariat. Udah hakikat. Wah udah hakikat aja, nggak sholat dia. Antum perempuan muslimah nggak pakai jilbab, ini nomor 2 Ustaz. Yang penting hatinya dijilbabin. Wah hatinya dijilbabin, udah tingkatan main apa? Main hakikat. Ini dari mana? Kata Imam Ghazali tidak mungkin hatimu bisa dijilbabi kalau sebelum apa? Rambutmu dijilbabi dulu, dohir dulu baru masuk ke batin. Bagaimana ceritanya Anda mau masuk batin tanpa lewat apa? Dohir. Walaupun saya pakai celana pendek, ini aurat enggak, tapi dohirnya, batinnya tapi apa? Bersih, batinnya tapi menutup. Daripada orang yang pakai nutup aurat secara dohir tapi batinnya ngablak. Oh nggak bisa, kata Imam Ghazali. Tidak mungkin batinnya tertutup dengan rapi sebelum dohirnya ditutup dengan rapi. Ini jangan sampai kita gaya-gaya hakikat tapi nggak ngerti tentang hakikat. Kalau kita bicara, masya Allah, antum buka aurat, iya dohirnya saat batinnya nih nggak begini. Ada yang mabuk, antum mabuk, ini dohirnya, batinnya nggak mabuk aneh. Ini aneh buang ke laut, wah buang ke laut aja tuh bir dalam mulutnya. Antum siapa ini? Dohirnya kayak begini nggak bisa, nggak mungkin batinnya begitu sebelum apa? Dohirnya. Ini jangan dijadikan tapi ada itu lain, itu magom yang lain. Antum belum apa? Ini kadang-kadang masih belajar baru berapa tahun, ngamal amalan baru berapa lama, langsung udah gayanya gaya apa? Gaya batin gelapnya. Mainnya udah apa? Udah mainnya udah nggak main syariat lagi, udah tingkatan apa? Hakikat. Wah, hakikat, subhanallah. Kata Imam Ghazali, lihat, wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf ala zahiriha, tidak mungkin sampai ke batinnya tanpa melewati dari apa? Zahirnya dulu. Makanya ulama suka bilang apa? Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yahkum bisarair. Kita ini ngukumin orang dari yang tampak,
yang nggak tampak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat buka aurat berarti Anda buka aurat dosa. Saya lihat cuman dohirnya aja hukumnya, masalah batin itu urusan dia dengan Allah. Hukum syariat adalah hukumin yang apa? Yang dohirnya. Anda nggak sholat dosa. Enggak, Anda nggak sholat di sini, Anda ke Mekah. Ya, pokoknya Anda lihat antum nggak sholat di sini selesai. Anda nggak jumatan di sini tapi Anda di haram. Oh, jumatannya di haram. Di haram mana nih? Antum dohirnya ada di sini. Kita ngukumin dohirnya. Ini tentunya yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Jadi makna kalimat ini paham bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan untuk dapat hidayah harus ada permulaannya. Bidayah apa permulaannya? Mengamalkan yang dohir akan dapat yang batin. Mengamalkan amalan hukum-hukum syariat bakal dapat hidayah. Itulah yang harus apa? Kita pahami dari nasihat Al-Imam Al-Ghazali.